Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita. Salah satunya kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa bertaqarrub di Jumat yang penuh dengan barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dihadirkan untuk beribadah. Tetapi ibadah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada salat, tidak hanya terbatas pada siam, tetapi bagaimana kita menjadikan seluruh aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama aktivitas kerja kita, aktivitas rutin yang biasa kita lakukan setiap hari. Barangkali sebagian besar kita pergi pagi pulang sore. Begitu banyak yang dilakukan selama satu hari. Bagaimana kita menjadikan aktivitas atau rutinitas kita, pekerjaan kita sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan aktivitas kita tersebut bernilai pahala. Tidak hanya semata-mata mendapatkan harta, tidak hanya semata-mata mendapatkan dunia, tetapi semua yang kita lakukan tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal paling tidak yang harus kita perhatikan agar aktivitas kita, agar pekerjaan kita, agar kesibukan kita setiap harinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelima hal tersebut adalah pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana kita meniatkan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Niat yang kita tanamkan, tujuan yang kita tanamkan dalam diri kita tidak lain adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah, untuk memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitar kita. Niat itu yang sangat menentukan. Niat itu pula yang membedakan kesibukan kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan setiap kita mendapatkan sesuai dengan niat masing-masing. Ketika kita bekerja, apa yang menjadi niat kita? Apa yang menjadi tujuan kita? Apakah sekedar menumpuk-numpuk harta? Apakah sekedar mengumpulkan uang? Atau ada tujuan lain yang mulia? Satu waktu ada seorang sahabat yang tinggi besar. Dia datang, dia berjalan dengan cara jalan yang cekatan, gagah. Kemudian melintas di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu sedang duduk bersama dengan para sahabat. Lalu ada sahabat yang berkomentar, "Lau kana fi sabilillah." Kata sahabat, sungguh indah kalau orang ini jalannya yang semacam itu dalam rangka untuk jihad di jalan Allah. Maksudnya dia dalam rangka perang. Dalam rangka perang. Lalu Nabi SAW segera memberikan penjelasan. Kata Nabi, "Ya akhi, wahai saudaraku, lau kana kharaja," seandainya orang ini keluar dari rumahnya, "yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain," seandainya orang ini keluar dari rumahnya, berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk membantu, menopang kehidupan orang tuanya yang sudah tua, yang sudah renta, dia ingin memberikan bantuan kepada orang tuanya, dia ingin menolong orang tuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa fi sabilillah." Orang ini keluarnya dalam rangka di jalan Allah, tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah. "Lau kana kharaja yas'a
ala auladihi, seandainya dia keluar dalam rangka untuk memenuhi nafkah bagi anak-anak yang masih kecil, yang butuh nafkah dari dia, maka keluarnya dia juga dalam rangka fisabilillah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, sebagai amal, sebagai pemberat timbangan hasanat dia, tetap dicatat sebagai fisabilillah. Lau kana kharaja yas'a ala nafsih, kalau dia keluar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dirinya, agar dia tidak meminta-minta, agar dia tidak bergantung kepada orang lain, dia menjaga iffah, menjaga kehormatannya, maka itu juga fisabilillah. Tapi kalau dia keluar dengan cara riyaan wa mufakharatan, dengan cara riya, dia ingin menunjukkan kekuatannya, dia pamer, dia sombong, dia ujub dengan itu, fahuwa fi sabili syaitan, maka keluarnya dia adalah di jalan setan. Jadi sama-sama berjalan, tapi yang membedakan adalah tujuannya. Apa tujuan kita ketika kita bekerja? Apa tujuan kita ketika kita mencari nafkah? Apa tujuan kita ketika kita mencari ma'isyah? Itu yang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, menetapkan niat dan tujuan ketika kita bekerja. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerja kita akan bernilai ibadah kalau kita bisa menetapkan jenis pekerjaan, kalau kita sibuk dalam jenis-jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik atau tujuan yang baik tidak cukup kalau kita bekerja di bidang-bidang atau jenis-jenis pekerjaan yang dimurkai oleh Allah, di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat yang tidak benar, maka yang semacam ini bukan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa. Karena itu setelah kita menetapkan niat dan tujuan kita bekerja, maka yang harus kita perhatikan, kita harus mengetahui apakah pekerjaan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sesuatu yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mendatangkan ridha Allah. Sebagus apapun tujuannya, tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi yang kedua adalah jenis pekerjaan sangat menentukan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesudah niat kita baik, sesudah jenis pekerjaan yang kita tekuni adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang ketiga adalah cara kita bekerja. Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sangat penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, memesankan kepada kita semuanya agar ketika kita bekerja, betul-betul bekerja dengan amanah, dengan jujur, dengan baik, dengan disiplin, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada akhlak di dalamnya yang harus kita tampilkan. Ini akan mendukung pekerjaan kita. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan inspeksi ke pasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui apa aktivitas dan kesibukan mereka di pasar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan seorang pedagang. Lalu beliau memasukkan tangannya ke keranjang yang dijual dagangannya oleh pedagang tersebut. Ketika Nabi memasukkan tangannya, Nabi kaget karena ternyata tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ma hadza ya rajul?" Apa ini? Apa ini sesuatu yang basah ini? Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini semalam terkena air hujan. Basah ya Rasulullah."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak letakkan itu di atas sehingga orang yang membeli mengetahui bagaimana kualitas dari daganganmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man ghasya falaysa minna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menipu, siapa yang memanipulasi, dia bukan dari golongan kami. Nabi tidak ridha kalau umat ini melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak jujur, tidak amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin agar umat ini melakukan kegiatannya dengan amanah, dengan jujur. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada tipu muslihat dan seterusnya. Itu yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah bagaimana cara kita melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita perhatikan manakala kita bekerja, jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai kesibukan kita mencari nafkah membuat kita lalai dalam beribadah, membuat kita lalai dalam melaksanakan salat, membuat kita lalai melaksanakan kewajiban. Jangan sampai alasan karena kita mencari nafkah kemudian kita tidak memperhatikan salat 5 waktu kita. Jangan sampai lantaran kita melaksanakan kegiatan aktivitas pekerjaan kita, kita abaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk dengan nikmat Allah, lupa kepada zat yang memberikan nikmat. Jangan sampai kita sibuk dengan harta yang dihadirkan oleh Allah, lupa kepada zat yang memberikan harta. Ar-Razzaq huwallah, dia yang memberikan harta kepada kita. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan merugi. Walaupun dia dapat untung besar, walaupun dia mendapatkan harta yang banyak, Allah mengatakan faulaika humul khasirun, rugi dia karena dia tukar akhiratnya dengan dunia yang fana. Dia menukar sesuatu yang besar di sisi Allah, surganya Allah, dengan dunia yang kecil, yang sebentar, yang temporer. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, bagaimana dunia tidak boleh melalaikan kita dari akhirat kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang penting untuk kita perhatikan kalau kita ingin kerja kita bernilai ibadah, maka kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang baik. Karena Allah Ta'ala senang kepada umatnya ketika melakukan sesuatu, dia tidak asal-asalan dalam melakukan sesuatu itu, tetapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan kualitas yang bagus. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan atqanah. Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba kalau dia melakukan satu perbuatan, dia lakukan dengan baik, dia lakukan dengan bagus, dia lakukan dengan profesional, dan itu adalah ciri karakter dari seorang muslim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah Ta'ala tidak pernah asal-asalan dalam menciptakan sesuatu. Allah juga minta kepada kita agar kita tidak asal-asalan. Lakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan akan diberikan apresiasi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperhatikan 5 hal ini, insya Allah kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima seluruh amal ibadah kita, memberikan taufik kepada kita semuanya, hari-hari kita, menit-menit kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas karya, kerja dan amal kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.